Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatal haqqi wal huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qudwatu kulli man ihtada. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama salatan wa tasliman yablughani aqsal mada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, rekan-rekan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Apapun yang kita rasakan pada hari ini wajib kita syukuri. Karena mulai dari bangunnya kita dari tidur kita hingga kepada tidur kembali di malam hari, itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi pada hari ini, sejak kemarin hingga hari ini, kita merasakan tentang keindahan alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah ciptakan seluruh apa yang di muka bumi ini adalah untuk membantu manusia di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan para ulama mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Setengahnya atau salah satunya adalah bersabar, dan yang kedua adalah bersyukur. Bagian dari keimanan adalah kedua hal ini. Ketika seseorang dia bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berarti ada keimanan pada dirinya. Ketika seseorang bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berarti ada keimanan pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat ini dalam satu ayat. Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 31, Allah mengatakan, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Maka di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasannya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tiada terhingga. Ya, dan semua yang kita rasakan dari Allah. Hari ini kita bisa berada di tempat rihla, di dataran yang tinggi, ya, merasakan indahnya alam, tebing-tebing yang ada, sawah-sawah yang ada, dengan air, dengan angin yang bertiup kencang, sepoi-sepoi. Ini adalah merupakan bagian dari kenikmatan, semuanya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat memiliki keamanan, nikmat memiliki ketentraman, sampai kepada jabatan yang dimiliki, itu semua nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi orang yang congkak. Jangan menjadi orang yang menyandarkan semua yang didapat itu dari dirinya. Kalaulah Allah tidak berkehendak, ya, maka kita tidak akan mendapatkannya. Kalaulah bukan karena Allah berkehendak, niscaya kita tidak akan kumpul di tempat ini. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya enggak akan mampu untuk menghitungnya.
Kenapa seseorang tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai kepada nafas aja, narik nafas aja sudah memberikan nikmat. Udah berapa banyak satu hari kita menghirup udara? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Luqman ayat ke-20, Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbigh alaikum ni'amahu zahira wa batina. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Allah tundukkan ini. Ini kalau tidak Allah tundukkan, dataran tinggi ini goyang ini. Ya dah. Karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan ini. Dan itu untuk kepentingan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita lahir dan batin. Kendaraan yang kita kendarai, baik sepeda motor ataupun mobil, untuk menuju tempat ini, Allah tundukkan. Makanya di antara doa yang kita ucapkan di dalam keseharian kita beraktivitas adalah doa ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sakhkhara lana. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sakhkhara lana, karena Allah telah menundukkan itu. Ya, akhirnya selamat sampai di sini. Kalau tidak Allah tundukkan maka tidak akan selamat. Ya, coba bayangkan berapa lama kita mengendarai kendaraan itu. Dengan cara apa kita mengendarai kendaraan itu? Kalaulah dia adalah manusia seperti kita, ya yang kadang mungkin kita menggendong seseorang di punggung kita, kemudian ternyata yang digendong itu sesukanya aja, maka dia akan marah. Begitu juga kendaraan yang kita kendarai. Dengan tanpa menggunakan perasaan, andai kata dia bisa berbicara, dia bisa berjengkel, maka dia akan membuat kita binasa. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kita. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Ini kan dalam surah An-Nahl, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari ayat pertama sampai ayat ke-18 ini adalah kenikmatan. Semuanya kenikmatan dalam surah An-Nahl diakhiri dengan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat, ketahuilah nikmat pertama yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling terbesar. Perhatikan, Anda bacakan ayat pertama dan ayat kedua. Artinya adalah ketetapan Allah pasti datang. Ya. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ini juga merupakan nikmat. Apa nikmatnya ini? Nikmat tauhid. Dari sekian rentetan nikmat yang disebutkan dalam surah An-Nahl dari ayat pertama sampai kepada Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah sebutkan yang paling pertama adalah nikmat tauhid. Nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik kepada Allah. Coba lihat sekeliling kita. Betapa banyak, bahkan miliaran manusia masih menyembah selain Allah. Dan kita yang terkumpulkan di dalam sebuah perkumpulan kebaikan, yaitu travel, mabitur, tatkala kita mengurus kaum muslimin, melayani mereka di dalam melakukan ibadah ini, baik dari sisi administrasi sampai kepada pelaksanaannya, kita dapatkan masih banyak orang yang tidak menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah melaksanakan tugas, tatkala tawaf, lihat begitu banyaknya manusia
yang berbuat syirik, berbuat kebid'ahan. Maka nikmat tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita mencoba untuk mengedukasi para jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan kita diberikan pemahaman yang benar. Ini menunjukkan Allah kasih nikmat kepada kita. Maka jagalah nikmat ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala katakan wa anziru, ya, peringatkanlah kepada hamba-hambaku tersebut bahwa tiada Tuhan selain aku. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Rekan-rekan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa sering kita merasa tenang meskipun kita nggak punya harta. Meskipun kita nggak punya kemewahan, tapi merasa tenang. Meskipun kita tidak memiliki jabatan, tetapi kita punya ketakwaan. Kita punya keimanan. Sehingga akhirnya Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan, dan itu adalah nikmat terbesar. Itu adalah nikmat terbesar. Meskipun andai kata Allah berikan cobaan kepada kita, kita merasakan gundah gulana, kita merasakan keresahan, tetapi itu juga nikmat. Kenapa? Kenapa keresahan juga disebutkan dengan nikmat? Lihat dari sisi pandang yang lain. Karena dengan kesusahan, kesulitan yang Allah berikan kepada kita, di atas ketakwaan kita, di atas keimanan kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kalau kita termasuk Allah pilih sebagai orang-orang yang mengamalkan amal saleh. Karena kebahagiaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan apa yang Allah berikan petunjuk. Kenikmatan kebahagiaan tidak akan bisa dinilai dengan perasaan. Tidak akan bisa dicari dengan harta dan jabatan yang dimiliki. Tapi dia hanya bisa dicari dengan agama, dengan amal saleh, dengan ketakwaan. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik yang melakukannya adalah lelaki yang beriman ataupun wanita yang beriman, maka kami akan berikan balasan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan ketenangan. Ya. Meskipun dia bukan ketenangan yang mutlak ketenangan yang mutlak tanpa kesulitan, bukan. Dunia ini tetap ada sulitnya. Ya, dunia ini tetap ada sulitnya. Enggak ada yang namanya bahagia perfect semuanya, enggak ada kesulitan. Kita menikah, kita berkeluarga, memiliki anak, itu bahagia. Tetapi di dalam kebahagiaan juga ada ujian-ujian. Karena anak itu adalah merupakan ujian, istri juga merupakan ujian. Akan tetapi ujian-ujian itu ya juga merupakan kebaikan bagi diri kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa hingga kita berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari dosa-dosa tersebut. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Perkumpulan kita adalah perkumpulan di atas kebaikan. Allah kumpulkan kita di atas kebaikan. Bahkan dengan melalui wasilah travel Mabitur, Allah kumpulkan kita di dalam melayani umat. Di dalam melayani umat. Melayani umat adalah merupakan kebahagiaan, kenikmatan. Hingga sebagaimana yang Nabi SAW katakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat. Setiap orang punya potensi. Baik potensinya dengan harta, dia punya. Atau dia punya potensinya karena di jabatan punya. Potensinya mungkin dengan kemahiran dia punya. Meskipun pada dirinya banyak potensi, tapi itu tidak dinilai sebagai keberhasilan. Itu tidak dinilai sebagai prestasi di pandangan Islam. Dia baru bisa dikatakan berprestasi tatkala itu dimanfaatkan untuk berbuat baik kepada orang lain.
Makanya Nabi SAW katakan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Manusia itu seperti barang tambang. Kita tahu barang tambang banyak. Ada pasir, ya, ada semen, ada nikel, ada emas, ada perak, gitu. Begitu juga kita. Kenapa? Manusia ada yang dia punya kemahiran ini, ada yang dia punya potensi itu. Jadi manusia seperti barang tambang. Apa kata Nabi setelahnya? Khairuhum fil jahiliyati khairuhum fil islami idza faqahu. Dan orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang terbaik ketika jahiliyah, dia juga akan menjadi manusia yang terbaik ketika dalam Islam. Hanya saja idza faqahu, kalau dia memahami agama. Apa maksud dari hadis Nabi ini? Orang yang ketika di jahiliyahnya nggak paham agama atau mungkin dalam kondisi kafirnya, dia sudah berbuat baik. Dan kita lihat itu. Orang kafir banyak berbuat baik, kadang sedekah dan sebagainya, bantu orang lain. Dia menjadi orang yang terbaik di masa jahiliyah, masa kekafirannya. Tapi dia juga akan menjadi orang yang terbaik tatkala dia berada di Islam, tapi dengan syarat dia paham agama. Karena agama lah yang mengarahkan dia untuk menggunakan potensi yang dia miliki. Tanpa agama kita tidak akan bisa mengenal apa yang harus kulakukan dengan harta yang kupunya. Ya. Tanpa agama kita tidak akan mengetahui, tidak akan menempatkan apa yang harus berikan kebaikan dengan jabatan yang kupunya. Agama itulah yang mengarahkan kita untuk menggunakan potensi agar Islam, agar orang lain, ya kaum muslimin ataupun orang lain bermanfaat, mengambil manfaat dari diri kita. Sebagaimana yang tadi malam ana sebutkan perkataan Hasan Al-Basri, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena para ulama, niscaya manusia akan seperti binatang. Ya, artinya apa? Ulama ngasih apa? Ngasih ilmu agama. Dengan ilmu agama itulah kita menjadi seperti manusia yang bermanfaat. Oleh karena jangan jauh-jauh dari ilmu agama. Jangan coba-coba untuk lepas dari hidayah Allah. Sejenak saja lepas dari hidayah Allah, dikhawatirkan wafat dalam kondisi tidak di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Lihat tatkala Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Ini tatkala tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan kenikmatan yang dia minta dan kenikmatan yang dia tidak minta. Nikmat yang Allah kasih kepada kita adalah kenikmatan yang terkadang kita minta, Allah kasih. Terkadang kita tidak minta tapi Allah kasih gitu. Ya. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam tadi berkata demikian, Allah kabulkan. Apa kata Allah? Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah mengatakan, sungguh telah diperkenankan kepadamu permintaanmu ya Musa. Ini kenikmatan yang Allah berikan dengan apa yang diminta oleh Nabi Musa. Ya, tetapi ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, "Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra." Sungguh kami telah memberikan kenikmatan kepadamu pada kesempatan lain, maksudnya kesempatan sebelummu. Allah mengingatkan kepada Nabi Musa bahwasanya ada kenikmatan sebelum ini yang kau minta, yang engkau telah diberikan padahal engkau nggak minta. Padahal engkau nggak minta. Kapan itu kenikmatan itu? Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam masih kecil. Ya, Nabi Musa alaihissalam masih kecil.
Lihat bagaimana ketika Allah selamatkan dia dari orang-orang yang mencarinya untuk membunuhnya. Sampai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala beri dia berada di kerajaannya Firaun. Itu sebuah kenikmatan pada Nabi Musa alaihissalam tidak meminta. Dan kita rasakan juga begitu pada hari-hari yang kita jalankan. Ada yang kita minta Allah kasih, ada yang tidak kita minta Allah kasih. Ya, jadi nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Ya, nggak minta aja dikasih. Ya. Nikmat mana lagi yang harus kita jauhi? Atau kita balas dengan malah durhaka kepada Allah? Maka semakin bertambahnya rezeki yang Allah kasih, maka seharusnya semakin bersyukur. Alhamdulillah Allah jadikan perkumpulan kita pada hari ini, dan kita selalu berharap ya agar Allah jadikan istima'ana hadza istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya, kita berharap Allah jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan mendatangkan rahmat Allah. Kemudian kita selesai dari acara-acara ya untuk tadabbur ya merenungi nikmat-nikmat Allah dalam kondisi maksumah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan. Kalaulah ada kesalahan, Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang bersyukur ketika Allah berikan kenikmatan, dan semoga Allah juga jadikan kita menjadi orang yang bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan pada diri kita. Karena bisa jadi yang kita anggap itu baik padahal tidak baik untuk kita. Dan bisa jadi yang kita anggap itu buruk untuk kita ternyata itu baik untuk kita. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sedangkan diri kita sendiri nggak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita hanya bisa memilih. Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha. Adapun finalnya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.